ketiga, maka enkripsi menjadi tidak ada artinya lagi. Karena pihak tersebut juga akan bisa membuka pesan yang terenkripsi. Masalah inilah yang menyebabkan selamat pagi, siang, ataupun sore, dan ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana Haryanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kriptografi. Jadi, kriptografi adalah praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritma kode khas dan tanda tangan. Informasi dapat dalam keadaan diam, seperti file pada hard drive, bergerak seperti komunikasi elektronik yang dipertukarkan antara dua pihak atau lebih, atau sedang digunakan saat menghitung data. Proses ini disebut enkripsi. Proses enkripsi biasanya melibatkan proses matematika. Proses ini juga dapat disebut sebagai algoritma. Kemudian, cipher adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Contoh sederhananya seperti pada gambar sebelah kanan. Kalimat meet me at 9 akan berubah menjadi kumpulan huruf dan simbol. Contoh sederhananya seperti itu. Berikutnya, jenis cipher enkripsi. Terdapat dua jenis. Yang pertama menggunakan kunci yang sama untuk menenkripsi dan dekripsi, dapat disebut simetris. Yang kedua menggunakan kunci yang berbeda untuk menenkripsi dan mendekripsi, adalah kunci asimetris. Berikutnya, symmetric key ciphers. Symmetric key ciphers menggunakan key yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Karena menggunakan key yang sama, maka kedua belah pihak perlu bertukar key terlebih dahulu, agar hasil enkripsi tidak dapat diketahui dengan mudah. Tentu saja, key harus dipertukarkan dengan cara yang aman. Apabila key diketahui oleh pihak ketiga, maka enkripsi menjadi tidak ada artinya lagi. Karena pihak tersebut juga akan bisa membuka pesan yang terenkripsi. Masalah inilah yang menyebabkan enkripsi menjadi sulit. Berikutnya, asymmetric key ciphers. Dengan asymmetric key ciphers, proses enkripsi dan dekripsi menggunakan key yang berbeda. Key yang digunakan untuk melakukan enkripsi berbeda dengan key yang digunakan untuk melakukan dekripsi. Pada asymmetric encryption, terdapat dua algoritma yang berbeda, yang berkebalikan satu sama lain. Jika algoritma yang satu diketahui, tidak akan menyebabkan diketahuinya algoritma yang lain. Sehingga apabila key diketahui pihak lain, tidak akan menyebabkan pihak tersebut dapat membaca pesan yang terenkripsi. Berikutnya ada fakta unik terkait enkripsi ini. Enkriptor yang sempurna itu tidak pernah ada. Dengan resource dan waktu yang cukup, seorang cracker bisa saja memecahkan kode apapun. Tetapi, tujuan dari kriptografi adalah supaya biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendekripsi sebuah pesan menjadi lebih mahal daripada nilai informasi yang ada di dalamnya. Jumlah kemungkinan kunci untuk sandi yang dapat dipecahkan dapat disebut key space. Fakta unik lainnya, pada saat masa kecil kita, mungkin beberapa di antara kita menggunakan kode saat kita berkomunikasi, menambahkan beberapa kosakata pada kosakata sebenarnya yang akan kita ucapkan. Misalnya pada nama saya yang semula Diki, kita tambahkan dengan kosakata V pada setiap kosakata asli menjadi Divi Kivi. Contoh sederhananya seperti itu. Secara tidak sadar, ternyata pada saat masa kecil kita sudah menggunakan enkripsi. Berikutnya, apa itu key space? Jadi, key space itu sebuah sandi untuk melakukan tugas tertentu, dan kunci memberikan arahan khusus untuk bagaimana melakukannya. Kunci fisik mirip dengan kunci kriptografi, tetapi tidak sama. Banyak slot kunci pada pintu memiliki 5 kombinasi sandi, masing-masing dengan 10 kemungkinan posisi. Jadi ada 105 atau 100.000 kemungkinan pembobolan kunci rumah. Ini memberikan jaminan yang masuk akal bahwa seseorang mencoba secara acak membobol pintu milik kita.
kumpulan semua kemungkinan kunci ini yang mungkin dapat membuka pintu kita disebut key space. Berikutnya, jenis sandi dalam cipher. Yang pertama, sandi transposisi. Cipher transposisi mengatur ulang karakter atau bit data. Yang berikutnya, sandi substitusi. Cipher substitusi menggantikan bit karakter atau blok informasi dengan bit karakter atau blok lain. Contoh yang pertama, seperti pada soal berikut. Do encrypt pada kata travel kui keliling dunia menggunakan transposisi cipher dengan 5 kolom matriks dengan gunakan key 41325 untuk mengencrypt. Jadi caranya kita pertama tuliskan saja setiap huruf yang ada pada kalimat tersebut. Mengikuti key yang diminta. Karena key-nya yang diminta ada 5 sampai dengan huruf 5, berarti kita mengaturnya sampai dengan huruf kelima pada setiap barisnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini terdapat 3 kotak yang kosong. Kotak yang kosong dapat kita isi dengan angka 0. Nah, dari soal diminta untuk menggunakan key 41325. Maka untuk membacanya hasil dari enkripsi kita mulai dari baris angka ke-4. Maka hasilnya akan PYLU 0 TLNI AUID 0 RKLDA 5 PIN 0. Hasilnya akan seperti berikut. Jadi setelah di-encrypt, hasilnya akan seperti berikut. Dapat kita lihat pada kunci jawabannya, hasilnya seperti yang tertera. Berikutnya ada digital signature dan hashing. Hashing adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengubah data dengan ukuran besar atau big data ke dalam nilai yang lebih kecil serta unik. Hal itu kerap kali disebut dengan istilah hash value atau DHAS. Di samping itu, hashing pun bisa diartikan sebagai proses menghasilkan output dengan ukuran yang sama lewat input ukuran variabel. Yang berikutnya, digital signature. Digital signature mengikat identitas atau entitas ke pesan tertentu atau sepotong informasi. Mereka tidak akan memberikan privasi atau kerahasiaan. Mereka memastikan integrasi pesan dan verifikasi siapa yang menulisnya. Tanda tangan digital memerlukan kriptografi kunci asimetris. Contohnya seperti pada gambar. Jadi intinya ketika kita menuliskan pesan, kemudian kita enkripsi. Nah, enkripsi itu kita sertakan dengan sebuah kunci, private key. Nah, apabila penerima itu benar, merupakan penerima yang akan menerima pesan kita, maka seharusnya ketika dia men-encrypt atau mendecrypt dari hasil enkripsi, kemudian mengembalikannya seperti semula dengan kunci private key, hasil dari decryptnya tidak berubah seperti semula. Jadi seperti itulah cara kerja digital signature. Berikutnya, contoh algoritma enkripsi. Ada beberapa di sini. Antara lain, data encryption standard, triple DES, international data encryption algoritma, CAS, Blowfish atau AES.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan terakhir berikut merupakan referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini.